Di zaman sekarang yang penuh dengan kemajuan teknologi, tentu sangat banyak kemudahan yang kita rasakan. Kemudahan dalam komunikasi, transaksi jual beli, kemajuan bidang produksi, transportasi, dan sebagainya. Itu semua adalah hasil dari globalisasi yang merupakan perubahan aspek kehidupan secara menyeluruh atau global. Namun, kita juga tidak dapat memungkiri ada efek lain yang timbul akibat adanya globalisasi. Kemudahan dan perkembangan zaman terkadang mampu mengikis kepedulian seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya, kerap kali apabila kita perhatikan, kebanyakan orang-orang menjadi sibuk dengan smartphone-nya daripada memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bahkan dapat dikatakan sangat miris melihatnya. Misalnya saja ketika terjadi kecelakaan di jalan. Sudah menjadi pandangan yang umum kan? Di mana kan lebih banyak orang yang mengupload dan sibuk dengan berbagai media sosialnya daripada memperdulikan keselamatan korban kecelakaan tersebut. Contoh lainnya yang menggambarkan kita sebagai penikmat kemajuan zaman, yaitu seperti saling mencemarkan nama baik di media sosial. Sibuk dengan game online yang kerap kali kita jadi mengabaikan teman yang duduk di samping kita. Atau apapun itu yang dapat menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam interaksi sosial. Maka muncullah sebuah pertanyaan. Jadi, apakah itu yang dimaksud dengan generasi berkemajuan? Masihkah kita memiliki rasa empati di zaman sekarang ini? Memang, tidak ada yang salah dengan perkembangan zaman. Dan memang akan selalu ada sisi negatif dan positif di setiap kemajuan. Kita pun tidak akan bisa memisahkannya, ibarat satu koin yang memiliki dua sisi berbeda. Hanya saja, jangan sampai kita menjadi generasi di era globalisasi yang tidak memiliki rasa empati. Perlu kita pahami bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain sehingga ia mampu memahami orang lain dengan baik. Jika adanya globalisasi menjadikan kita kehilangan rasa empati, bahkan menjadi pribadi yang individualis, maka kita bukanlah generasi yang berkemajuan, tetapi hanya sebagai generasi yang tergerus oleh kemajuan, sehingga membuat kita kehilangan budaya dan karakter kita masing-masing. Karakter yang baik seperti empati sangat kita perlukan di zaman sekarang ini. Empati menjadi karakter yang penting karena menjadikan seseorang memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, baik dengan sesama maupun dengan berbagai peristiwa di sekelilingnya. Seharusnya, kecanggihan teknologi ini tidak menjadikan kita acuh, tetapi menjadikan kita semakin peduli dan peka. Hal sederhana yang dapat kita lakukan agar rasa empati menjadi bagian dari karakter yang kuat dalam diri kita. Di antaranya adalah bersedekah atau berbagi, mendengarkan keluh kesah orang lain, dan membantu mencari solusi atas masalahnya. Menjadikan media sosial sebagai sarana untuk hal-hal yang positif. Mengajak berbuat kebaikan dengan sesama, seperti membantu korban bencana. Dan selalu menanamkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Agar rasa empati dapat menjadi bagian dalam diri kita, tentu kita memerlukan sebuah pembiasaan yang berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Maka, mari kita jadikan zaman sekarang ini dengan segala kemajuannya sebagai motivasi untuk meningkatkan potensi diri dan penguatan karakter kita masing-masing. Mari bersama-sama menyiapkan diri menjadi generasi yang berkemajuan dan memiliki rasa empati yang tinggi. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan sedikit penjelasan tentang rasa empati yang mulai tergerus di zaman sekarang ini. Dan seperti biasa, saya akan coba membagikan sebuah kisah inspiratif di mana seorang pemuda menunjukkan tingkat rasa empati yang tinggi di dalam membantu seorang ibu di desanya yang sedang terkena bencana. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan.
Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Desa tempat tinggal Andi adalah desa yang tentram dan damai, dengan penduduk desa yang saling mengenal dan saling membantu satu sama lain jika ada yang membutuhkan. Di desanya, Andi dikenal sebagai pemuda yang rajin dan penuh semangat. Dan kesehariannya, ia bekerja sebagai petani di ladang keluarganya. Namun, ketenangan desa tersebut terguncang ketika sebuah bencana tanah longsor melanda. Tanah longsor tersebut menimbulkan kerusakan yang cukup parah, menghancurkan rumah-rumah dan memutus akses jalan. Banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Salah satu keluarga yang paling parah terdampak adalah keluarga Bu Siti, seorang janda tua yang tinggal bersama dua cucunya. Ketika bencana terjadi, Andi segera bergegas membantu evakuasi warga. Lalu ia melihat betapa sedihnya Bu Siti yang kehilangan rumah dan semua barang berharganya. Meskipun Andi sendiri juga terdampak, ia tidak ragu untuk memberikan bantuan. Ia mengajak teman-temannya untuk bersama-sama mendirikan tenda darurat dan memberikan makan serta pakaian yang mereka miliki kepada para korban, termasuk keluarga Bu Siti. Namun, Andi merasa bahwa bantuannya belum cukup. Ia melihat betapa kesulitannya Bu Siti dan cucu-cucunya yang masih kecil harus menghadapi bencana ini. Dengan rasa empati yang mendalam, Andi pun memutuskan untuk memberikan tempat tinggal sementara di rumahnya yang masih utuh. Ia pun berbagi ruangan dengan mereka, memastikan bahwa mereka memiliki tempat tidur yang hangat dan makanan yang cukup setiap hari. Tidak hanya itu, Andi juga menggalang dana dari penduduk desa lainnya yang tidak terdampak langsung oleh bencana. Dengan dana tersebut, mereka berhasil membangun kembali rumah-rumah yang hancur, termasuk rumah Bu Siti. Dalam waktu beberapa bulan, desa tersebut mulai pulih dari keterpurukan, dan para penduduk mulai kembali menjalani kehidupan normal mereka. Rasa empati Andi tidak hanya membantu keluarga Bu Siti, tetapi juga menyatukan seluruh penduduk desa. Mereka belajar untuk saling mendukung dan peduli satu sama lain. Dan ketika rumah Bu Siti selesai dibangun kembali, seluruh desa berkumpul untuk merayakannya. Bu Siti pun tidak bisa menahan air matanya. Ia sangat berterima kasih kepada Andi dan seluruh penduduk desa yang telah membantunya. Kisah Andi menunjukkan bahwa empati dan kepedulian kepada sesama dapat memberikan dampak yang besar. Tidak hanya bagi individu yang menerima bantuan, tetapi juga bagi seluruh komunitas. Tindakan kecil namun penuh dengan kasih sayang dapat menginspirasi banyak orang untuk saling membantu dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kisah ini sekaligus menggambarkan kepada kita betapa pentingnya empati dalam kehidupan kita dan bagaimana tindakan empati dapat memberikan harapan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.